على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita pencerahan tentang agama yang harusnya kita pegangi secara teguh, yang harusnya kita ikuti dengan benar, yang harusnya selalu kita nyari pegangan-pegangan dengan sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, berupa sesuatu yang paling murni, yaitu Al-Quranul Karim ataupun sabda-sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beserta juga teladan-teladan dari para ulama-ulama kita, dari para tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Jadi kita ngambil semuanya dari para aslafun as-salihin maupun dari para guru-guru kita, di mana mereka menyadur Al-Quran dan juga hadisnya Nabi ainan bi'ainin wa jasadan bi jasadin wa khuluqan bi khuluqin. Jadi mereka ngambil mulai dari mata ke mata, badan ke badan, ibadah ke ibadah, akhlak ke akhlak. Karena berapa banyak dari sabdanya Nabi Muhammad SAW itu beliau tidak menjelaskannya secara terperinci, tapi beliau hanya memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melihat kepada diri beliau. Nabi Muhammad mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ini salat. Nabi nyuruh para sahabat, suruh sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Makanya sampai dikatakan Nabi Muhammad itu bikin tempat yang agak tinggi untuk beliau biasa sholat, agar para sahabat ini bisa melihat secara jelas seperti apa sholatnya Rasulullah SAW. Dan sholat yang kita lakukan sekarang ini, kita melihat bapak kita sholat, bapak kita sholat ngelihat bapaknya sholat, bapaknya lagi sholat ngelihat bapaknya lagi sholat, terus sampai kepada gurunya, terus sampai kepada kakek moyangnya gurunya, terus sampai nyambung-nyambung, sholatan bisolatin, satu sholat dengan sholat yang lain, takbir satu dengan takbir yang lain, fatihah satu dengan fatihah yang lain, bahkan sujud dan juga rukuk satu dengan rukuk yang lain, yang terus bersambung kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak bisa dicari secara tekstual, itu tidak bisa dicari apa bener tau sholatnya bapakku sing koyok ngene, tak golek aneh hadise, tak golek aneh Qur'ane, tak golek aneh dalile, ndak nemu bu, tidak nemu rukuk seperti rukuknya Nabi, sujud seperti sujudnya Nabi. Para ulama itu hanya berusaha untuk menjabarkan yang kita pelajari di kitab-kitab fikih, yang kita pelajari mulai dari Safinatun Najah ataupun kitab apapun. Kalau di Indonesia mungkin awalnya Fiqhul Wadih, setelah itu nanti Risalatul Jami'ah dan lain sebagainya. Itu para ulama hanya berusaha menjabarkan apa kriteria seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu agar tetap bisa diwariskan kepada orang-orang yang ada sekarang. Dan kenapa kok mereka pada nulis, kenapa kok mereka membukukan, kenapa kok mereka membuat itu di dalam karya-karya tulis, untuk ngeladeni lisannya orang-orang sing senengane golek dalile apa toh? Mulutan apa dalile, sholawatan apa dalile, pengajian apa dalile, yasinan tahlilan apa dalilnya, untuk membungkam mulutnya orang-orang yang sukanya ngomong semacam itu. Makanya ditulis, makanya dibukukan, karena kita sekarang ini berada di zaman di mana peperangan itu sudah nggak pakai pedang ataupun pistol.
Tapi para ulama mengatakan al-ghazwatul fikri. Sekarang itu perang argumen. Sekarang itu perangnya perang pemikiran. Sekarang itu perangnya perang akidah. Sekarang itu perangnya sing paling duwe dalil, yang paling bisa berargumen, yang paling licin lisannya, yang paling pinter di dalam mengolah kata-kata, mereka akan menang. Padahal ulama-ulama atau istilahnya orang-orang kita terdahulu, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, sampai ke atas, mereka adalah orang-orang yang ngambil Islam itu lebih dahulu dibandingkan akidah-akidah yang sekarang ini bermunculan. Tapi kenapa mereka kok ada pengikutnya? Kenapa kok mereka diikuti banyak orang? Karena licinnya lisan mereka di dalam merangkai kata-kata. Salah. Koyok yuk, ayo kembali kepada Al-Quran, ayo kembali kepada As-Sunnah. Piye carane Pak? Piye carane Mas? Gimana caranya kita kembali kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis kalau tidak lewat lisannya para ulama? Gimana caranya kita kembali kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis padahal terbentang masa antara kita dengan Nabi Muhammad sebanyak 1400 tahun. Piye carane memahaminya? Gimana caranya mengambil intisarinya? Gimana caranya mengambil hikmah-hikmahnya? Bahkan gimana caranya mengambil hukum-hukum dari ayat-ayat tersebut kalau tidak pakai lisannya para ulama? Bu, ulama itu mau bisa ngaji, mau bisa belajar. Jangan kalau ndelok kitab iki tak suruh baca di sini. Siapa di antara jenengan yang bisa baca? Enggak, ora nek harokate, nggih, sing nek harokate ae bingung. Ndak ora nek sing ora nek harokate, nggih. Ini kalau misalkan satu huruf saja salah mengartikan, satu huruf saja salah untuk menafsirkan, salah di dalam mengharokati aja, wes belitur kabeh bisa. Kenapa? Kenapa kok para ulama itu bisa kenapa kok kita itu pilih gandel sama para ulama? Karena mereka adalah orang-orang yang meluangkan umurnya sekian lama, meluangkan waktunya sekian lama untuk memperjuangkan memahami kitab-kitabnya Allah Ta'ala. Bukan cuman secara harfiah, bukan cuma ngafalin Quran istilahnya seperti itu, tapi mereka ngambilnya isine opo, sebab nuzulnya apa, bagaimana, hikmah-hikmah di dalamnya apa, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya itu bagaimana. Jadi sehingga mereka nggak ngawur di dalam menjelaskan kepada umat, nggak ngawur lagi di dalam ngasih teladan-teladan kepada umat. Jadi kalau misalkan kita merasa wes kadung ndak tahu belajar nahwu sorof, wes kadung ndak tahu belajar bahasa Arab, berarti gimana caranya kita untuk tetap berpegang teguh dengan agama? Istilahnya berarti ngaji opo? Ngaji sama para ulama. Biar mereka yang menjelaskan, kita tinggal ngambil. Istilahnya kalau guru saya mengatakan para ulama ini kayak koki-koki di restoran. Kita tinggal duduk manis disuguhi. Ini namanya teh manis, ini namanya nasi goreng. Nggak usah dadak goreng ki isine apa iki? Bumbune apa? Nggih, enek dalile apa ndak gitu. Ora karu-karuan, Bu. Nggih. Jadi nggak bisa. Kita ngambil langsung dari Al-Qur'an dan juga hadis. Apalagi ilmu alat untuk memahami Al-Qur'an dan hadis itu mboten simpel. Bukan sedikit, ada ulumul Quran, ada qawaidul ulum, ada qawaidnya. Jadi ada akidah di dalam ngambil satu hikmah, ngelihat satu kejadian, ini harus gimana menangnya. Seruat wes nggih. Dadi lek saya jelaskan jenengan malah tambah wes rebo nih ayam panggah munda terus dadak kon mikiri kuwi wes jenengan saiki wis kerja nggih, anake diopeni sing apik-apik nggih, nyari harta yang halal nggih, jadi orang yang baik, berusaha untuk jadi orang baik, berusaha untuk memberi manfaat kepada orang-orang sekitar kita dengan apapun yang kita bisa nggih. Isone mulang Quran yo
bisanya ngajarkan Al-Quran, ya ngajarkan Al-Quran. Bisanya ngajak orang untuk belajar Al-Quran, yo ngajaki orang aja untuk belajar Al-Quran. Jadi wes istilahnya ndak usah ruwet-ruwet dadak wes aku tak mondok elek ngono. Berarti aku kudu mondok, ndak usah. Nggih, ketuaan jenengan nek dadak mondok. Nggih. Wes dipasrahkan, wes muga-muga anak-anakku iso mondok, muga-muga putu-putuku jadi anak-anak pondok, muga-muga penerus kita ini jadi anak-anak yang lebih bisa memahami Al-Quran secara benar, sehingga mereka akan jadi anak-anak yang menebar manfaat dimanapun mereka berada. Ndak kudu ning Tulungagung, ning Papua lek perlu, utawa ning gone NTT, NTB, laris Bu, nggih. Jenengan istilahnya ngajarkan Al-Qur'an sugih nggih. Saya dulu nggih, tapi jangan ini. Istilahnya saya dulu waktu pulang pertama kali datang masih baru beberapa bulan di Indonesia, itu langsung ditawari. Ustazah mau enggak? Nggih, ngajar di Malaysia. Rumahnya sudah ada, mobilnya sudah ada. Nggih. Mobil sudah ada, rumah saya durung apa-apa, durung mulang, sudah dicepaki mobil sama rumah, tapi saya tidak mau, aku yang duit toko marahin. Ya Allah, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam surat Al-Kahfi. Ini mungkin kemungkinan tinggal sedikit, jadi tinggal 2 lembar kalau di sini, tapi tidak tahu penjabarannya nanti berapa kali pertemuan. Tapi yang jelas ini tinggal sedikit, dan insya Allah nanti kita kalau selesai kita bikin perayaan titik lah, syukuran untuk mensyukuri ngatamne surat Kahfi, yang mungkin sudah jalan pirang tahun, 2 tahun 3 tahun kayaknya belajar surat Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Masih terkait dengan perkataannya Dzulqarnain, tentang perkataannya seseorang yang diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara tekstual sehingga kita bisa mengenali namanya, meskipun mungkin tidak kenal sama orangnya ataupun tidak tahu di mana kuburannya, sehingga kita tidak bisa menziarahi mereka, tidak bisa menziarahi beliau, tapi sepak terjangnya nyata diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ketika beliau selesai membangunkan bangunan yang membatasi antara kaum dengan Ya'juj wa Ma'juj, di akhir beliau mengatakan wa hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Sungguh ini bentuk ini tadi ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada saya, kekuatan yang Allah Ta'ala diberikan kepadaku, hidayah serta inayah untuk saya mampu menyampaikan dan menyelamatkan kalian semua, baik itu secara keilmuan ataupun harta ataupun kekuatan, semuanya adalah bentuk dari rahmatnya Allah Ta'ala kepada kalian. Wa hadza rahmatun min rabbi. Ini adalah rahmat Tuhan untuk kita semuanya. Rahmatnya Tuhan untuk kita semuanya. Hadza rahmatun min rabbi. Makanya kalau kita lihat ilmunya para mukhlisin, ilmunya orang-orang sing tenanan, ilmunya orang-orang yang hatinya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah tertipu dengan apapun yang mereka kerjakan. Mereka selalu menyandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa dengan asalnya, tidak lupa nanti bakalan jadi apa, tidak lupa kalau ini itu semuanya pemberian dari siapa. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala kalau mau, istilahnya gini, kalau saya misalkan, saya sekarang jadi orang yang jenengan taruh di depan karena keilmuan saya, tapi saya tahu persis ilmu ini bukan punya saya, ilmu ini punyanya Allah. Dan kalau Allah Ta'ala mau ngambil sekarang ataupun nanti ataupun sebelumnya, misalkan saya tidak dikasih runtutan riwayat untuk belajar, untuk mondok dan lain sebagainya, Allah Ta'ala mampu
ngambil ilmu ini dan mampu memberikannya kepada siapapun di antara jenengan. Hadza rahmatun min Rabbi. Ini rahmat Tuhan. Kalau kita jadi hamba yang bisa sholat, bisa ngaji, ngerti halal haram, ngerti sing salah, sing bener endi, ngerti mau kemana, ngerti mau berbuat apa, hadza rahmatun min Rabbi. Semuanya itu rahmat Tuhan. Semuanya itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Dan tidak lupa dengan apa yang terjadi sebelumnya. Dulu kita dilahirkan, enek sing lahir langsung iso ngaji, enek sing lahir langsung pinter, langsung lahir Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Enek bu kabeh. Semua ada di antara kita yang lahir langsung bisa jalan, ada di antara kita yang lahir langsung bisa makan, ada di antara kita yang lahir langsung punya keilmuan. Tidak ada. Tapi kalau Allah Ta'ala pengen ada, bisa. Guru saya Habib Ali Jufri pernah ketemu satu orang anak dari Afrika, dari Afrika, lahir bisa bahasa Arab. Lahir jadi masih kecil sudah ngerti tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai mengislamkan orang banyak. Habib Ali pernah ketemu. Habib Ali Al-Jufri, salah satu muridnya Habib Umar, pernah ketemu sama beliau, dakwahnya di Afrika. Jadi itu pilihannya Allah, terserah Allah. Kalau Allah Ta'ala mau milih orang lahir langsung pintar, bisa. Tapi rata-rata orang ndak ada. Itu 1 juta, mungkin nggak 1 juta, sekian puluh juta satu. Sing iso seperti itu. Tapi semuanya kembali hadza rahmatun min Rabbi. Faida ja'a wa'du Rabbi ja'alahu dakka. Dan sekali lagi Allah Ta'ala menekankan, Dzulqarnain mengajarkan kepada kita, semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kita punya ajalnya masing-masing, akan selesai pada waktunya. Entah selesai karena kematian, entah selesai karena sakit, entah selesai karena apapun. Kalau Allah Ta'ala mau ngambil, wes wayahe tak jikok dicikok sama Allah Ta'ala. Jadi tidak ada ulama-ulama yo mati, para nabi, para rasul juga wafat, meninggal semuanya. Walaupun istilahnya semua yang nyambungnya kepada Allah Ta'ala akan dipanjangkan usianya, tapi bukan usia fisiknya, usia ruhnya yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzulqarnain ini lahir sebelum Nabi Muhammad, tapi sampai 1400 tahun setelah dakwahnya Nabi masih dipanggil-panggil namanya. Bahkan ribuan, bahkan mungkin jutaan orang membaca surat Al-Kahfi setiap Jumatnya. Dan kalau baca surat Kahfi, jenenge Dzulqarnain mesti disebut. Dan manusia, beliau termasuk manusia yang ketika namanya disebut per hurufnya dapat pahala 100 kebaikan, dapat pahala 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti katanya Nabi Muhammad, orang baca Quran 1 huruf likulli harfin, setiap 1 hurufnya itu ada pahala 10 kebaikan. Laisa alif lam mim harfun, bukan alif lam mim 1 huruf, bukan, alif 1, lam 1, mim 1, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak ada sama sekali ightirar, itu gak ada. Dan ini syughlul anbiya. Jadi yang namanya bersihkan diri, bersihkan hati dari rasa-rasa keakuan. Aku sing bangun, aku sing bibiti, aku begini, aku begitu. Kesibukannya para ulama adalah membersihkan diri dari setiap rasa-rasa yang bersandar kepada diri sendiri. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau para malaikat mengatakan ketika Allah Ta'ala menyampaikan saya mau bikin makhluk namanya manusia, diprotes sama malaikat, ya Allah, kok manusia yang dijadikan penghuni bumi, padahal mereka itu sukanya bunuh-bunuhan, mereka itu sukanya bikin kerusakan. Katanya Allah Ta'ala mengatakan,
a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu tentang sesuatu yang kalian tidak tahu. Nggih. Maka para malaikat mengatakan kalau jadi beliau mengatakan subhanaka ya Rabb. Nggih, subhanaka ya Rabb, maha suci Engkau ya Allah, sungguh Engkau yang tahu sedangkan kami sama sekali tidak tahu. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akhlaknya para ulama, akhlaknya para solihin, akhlaknya para nabi. Di dalam kitab hadis itu Nabi Muhammad pernah menceritakan tentang kisahnya tiga orang laki-laki dari kalangan Bani Israel, yang satu punya penyakit kusta, yang satu buta separuh, yang satu buta. Jadi ada orang punya penyakit kusta, bentol-bentol seluruh badan, bernanah-nanah, miskin pisan, jadi tidak duwe apa-apa, kena penyakit yang seperti itu lagi. Orang-orang di zaman Bani Israel sebelum Nabi Muhammad. Yang satunya lagi botak, jadi buta, rambutnya tidak iso tukul. Setelah itu yang satu lagi buta. Nabi Muhammad menceritakan di zaman Bani Israel pernah Allah Ta'ala itu muji tiga orang miskin ini tadi. Tiga orang miskin dengan penyakitnya yang beraneka ragam. Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat untuk datangi mereka bertiga dan menawarkan semua hal yang mereka inginkan. Didatangi yang pertama, wahai abros, wahai orang yang punya penyakit kusta, ma tatamanna, apa yang kamu inginkan? Kamu pengen apa? Kamu pengen berubah di dalam hidupmu itu, kamu pengen apa? Katanya dia, saya pengen kulit yang mulus, saya pengen wajah yang ganteng, saya pengen penyakit ini hilang dari saya sehingga tidak ada lagi orang-orang yang meremehkan saya. Maka diusap sama malaikat tersebut, mari langsung. Setelah sembuh, kamu pengen apa lagi? Dari harta duniawi ini kamu pengen apa? Katanya laki-laki tersebut, saya pengen hewan yang paling saya sukai itu adalah unta. Saya pengen jamal, saya pengen unta. Didatangkan unta yang lagi hamil. Didatangkan unta yang lagi hamil, diberikan kepada laki-laki tersebut. Diopeni, diternak, dijual, jual beli unta, dan sampai dia punya unta itu yamlaul wadi, memenuhi kakinya bukit. Jadi gunung, sauterane gunung ini sama untanya si laki-laki tersebut. Sugih luar biasa dan badannya bebas dari kusta. Datangi yang satu lagi di waktu yang sama, di waktu yang sama. Jadi orang kedua juga gitu. Yang buta itu ditanya, kamu pengenmu apa? Ya aku milik rambutku tukul lah, biar saya ganteng lagi, biar orang-orang perempuan-perempuan mau sama saya, dan gitu-gitu. Diusap sembuh, tukul rambutnya. Begitu setelah itu kamu pengen apa? Uridul baqar. Saya paling seneng hewan itu sapi. Didatangkan sapi yang hamil. Dianak pinakkan sampai sugih sama kayak orang pertama. Jadi sapinya itu memenuhi kaki bukit. Orang ketiga yang akma ini, yang buta juga gitu. Kamu pengen apa? Saya pengen sembuh biar bisa melihat segalanya. Diusap sembuh. Kamu pengen apa? Bonang. Saya pengennya kambing. Dikasih kambing hamil, habis itu dianak pinakkan sampai sugih luar biasa. Bertahun-tahun, setelah beberapa tahun kemudian datang lagi nih malaikat. Datang lagi ke malaikat ini kepada orang yang pertama, wahai engkau laki-laki. Jadi malaikatnya ini datang dalam rupanya dia yang sebelumnya. Jadi orang kusta ini dia dalam bentuk laki-laki yang punya bentol-bentol di mana-mana. Datangi laki-laki tersebut, wahai engkau orang kaya raya, wahai engkau orang yang kaya raya, saya mau minta beberapa dari hartamu. Katanya laki-laki tersebut, enggak, hajati kathir, saya punya keperluanku saya akeh, anak-anakku saya sekolah, buatku saya butuh di kayak omah ini, pokoknya alasan macam-macam. Saya masih saya kebutuhan saya masih banyak. Siji, saya minta satu aja dari untamu. Enggak, kebutuhan saya banyak. Setelah itu malaikat ini mengatakan, wahai engkau, bukankah kamu dulunya orang yang miskin papa? Bukankah kamu dulu orang yang punya penyakit kusta sama halnya dengan saya? Katanya laki-laki tersebut, enggak. Katanya siapa? Ini uritu hadzal mal, saya ini harta segini banyak, ini warisan
dari kakek saya, dari warisan dari nenek moyang saya, nggih, saya mendapatkan warisannya kabiron an kabir. Kabiron an kabir itu sirahe, mbah-mbah kuwi sugih kan biyen, ora enek sing enggak ada yang miskin sampai saya warisi sekarang ini. Maka malaikat tersebut mengatakan, kalau yang kamu katakan itu adalah sebuah kedustaan, maka kamu akan kembali seperti asalmu sedia kala. Langsung balik, entah itu semuanya hartanya saat itu juga, dan dia kembali menjadi orang yang punya penyakit kusta. Orang kedua juga gitu, yang buta ini memang ditekani, enggak, itu warisannya bapakku, mbahku, ini itu dan lain sebagainya. Kalau yang kamu katakan itu dusta, maka akan hilang semuanya, dan dia kembali jadi orang buta, buta. Tinggal orang yang akma ini tadi, orang yang buta ini tadi, ketika ditanya, saya minta kambingmu beberapa, katanya dia ambil, khud masyita, wabeki masyita, watruk masyita, ambil yang kamu inginkan dan sisakan yang kamu inginkan. Sungguh dulunya aku adalah orang seperti engkau, buta, miskin, gak punya apa-apa. Setelah itu saya dikayakan sama Allah. Setelah itu saya disembuhkan dari penyakit saya. Setelah itu saya dijadikan orang yang mulia. Maka silahkan ambil berapapun hajat kamu. Maka malaikat tersebut mengatakan, sungguhnya aku adalah seorang malaikat yang ngetes, yang disuruh sama Allah Ta'ala ngetes 3 orang, dan 2 di antara kalian gagal, dan hanya kamu yang berhasil di dalam hal ini. Maka silahkan nikmati harta dari Allah Ta'ala ini. Silahkan jadi orang yang menikmati apapun yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepada dirimu, dan harta ini tidak akan pernah habis. Seperti itu. Jadi kenapa? Intinya di dalam kisah yang diceritakan sama Nabi Muhammad ini apa? Yang pertama, dia tidak pernah lupa diri. Nggak pernah lupa diri bagaimana asalnya dia, dan tahu persis punyanya Allah. Kalau waktunya diambil, kalau waktunya disisakan juga disisakan. Allah Ta'ala kalau pengen kita dapat sesuatu yang ada di dalam genggaman kita, semuanya ada waktunya. Semuanya ada, baik itu fisik, cantiknya kita, sehatnya kita, iso ndeloke awake dhewe, bisa dengernya kita, bisa jalannya kita, semuanya punyanya Allah. Dan semua yang milik Allah akan kembali kepada Allah. Mau diambil kapanpun, mau diambil dalam keadaan kita bagaimanapun, terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza rahmatun min Rabbi. Fa idza jaa wa'du Rabbi ja'alahu dakka. Katanya Dzulqarnain, ini pembatas antara Ya'juj wa Ma'juj dengan kalian semua. Kalau waktunya Allah Ta'ala bongkar, kebongkar. Kalau waktunya Allah Ta'ala ajalnya sudah habis, sekuat apapun dia, sekokoh apapun dia, bakalan dibongkar, bakalan jebol juga nantinya. Ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Kenapa kok seperti itu? Karena itu sudah menjadi janji Tuhan. Jadi datangnya hari kiamat, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj untuk jadi fitnah di atas muka bumi ini, semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd. Dan seperti yang kita tahu, setelah itu kalau Ya'juj wa Ma'jujnya keluar, dia akan saling serang satu sama lain, dan akan membinasakan semua yang ada di depannya. Siapa yang mampu membumi hanguskan si Ya'juj wa Ma'juj ini tadi? Ya cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perantaranya siapa? Perantaranya Nabi Allah Isa. Berkat dari doanya Nabi Isa, berkat dari perjuangannya Nabi Isa, habis, dihilangkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi fitnah, kalau sudah terjadi zaman itu, jebolnya tanggulnya Ya'juj wa Ma'juj itu sudah bertubi-tubi. Itu wes tondo-tondo akhir zaman paling pucuk. Dan kita ini kalau kita lihat sesuai masa kita ini sudah masanya akhir zaman. Kalau ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu waktu Isra Mi'raj, beliau jalan. Ada satu perempuan tua, ajuz, bahasanya itu ajuz sih
tuwek sak dhuwure tuwek. Napa? Tuwek banget. Ndak mek tuwek banget. Nggih. Untune wis entek, wis reot kabeh, rambutnya sudah ndak ada semuanya dan lain sebagainya. Misalnya ada perempuan tua renta ketika Rasulullah Isra naik ke langit bersama malaikat Jibril. Itu ada perempuan ini manggil-manggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Rasulullah tidak dirakan sama Nabi. Jalan aja Nabi terus. Setelah jalan sampai tempat yang nggak kelihatan lagi si nenek tua ini tadi, Nabi Muhammad nanya, "Ya Jibril, manhi?" Siapa? Dia itu perempuan yang manggil-manggil saya itu tadi siapa? Katanya malaikat Jibril, "Hiya dunya." Dia adalah dunia. Dia adalah perumpamaan dari dunia. Istilahnya gini, zamanmu ini wahai Muhammad adalah zaman kalau dunia ini kelihatan modelnya, ya modelnya kayak nenek tua ini tadi. Sudah hilang masa kanak-kanaknya, sudah hilang masa remajanya, sudah hilang masa ibu-ibu mudanya. Wes garek reote. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Salah satu tanda akhir zaman, salah satu tanda akhir zaman adalah ketika bulan itu dibelah. Bulan itu dibelah kapan? Di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, begitu Nabi Muhammad itu lahir, begitu Nabi Muhammad itu ada, itu sudah masuk di dalam akhir zaman. Jadi kita ini adalah penghuni akhir zaman. Kalau dibandingkan sama umat-umat nabi-nabi terdahulu, awake dhewe kita ini istilahnya ya wis pucuk banget. Wong kalau di zaman Nabi Muhammad menceritakan di zamannya Nabi Allah Nuh atau di zamannya Nabi Idris, setelahnya Nabi Adam, ada seorang ibu-ibu, ada seorang ibu-ibu yang nangis kejer karena ditinggal mati putranya di usia yang masih muda dan belum nikah. Sama kan? Kalau di zaman kita, ibu-ibu kalau duwe anak urung rabi meninggal kan nolongso. Oh, bocah iku urung rabi kok wis mati, ngoten. Ditanya sama Nabi zaman itu, "Kam umru ibni?" Berapa umurnya anakmu yang mati yang katamu masih muda belum nikah ini, umurnya berapa? Umurnya 250 tahun. Umurnya 250 tahun. Jadi anak muda, katanya dia muda, karena zaman itu Nabi Nuh umurnya 900 tahun gitu. Jadi anak saya ini masih muda, belum nikah. Berapa? Matinya umur berapa? 250 tahun. Maka Nabi zaman itu ketawa. Gimana kalau Bu, istilahnya Bu, nangismu koyok ngene. Bayangkan kalau misalkan kamu itu jadi salah satu dari umatnya Nabi akhir zaman, di mana rata-rata umurnya umat tersebut cuman antara 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Ganti ibu-ibu ini saya kaget. 60, 70 tahun. Rasa apa kuwi? Kalau saya jadi umatnya Nabi yang terakhir itu, saya ndak akan kober bangun rumah, saya ndak akan kober untuk berlalai-lalai, saya ndak akan kober untuk melakukan ini itu, saya ndak akan kober untuk karena gimana caranya nyari bekal menuju Allah Ta'ala kalau saya sempat bangun rumah, bangun toko, mikir iki, mikir itu. Bahkan kalau saya jadi umat akhir zaman tersebut, saya akan memilih untuk hidup di bawah pohon. Kalau matahari terbit dari timur, saya akan berlindung di sebelah barat. Kalau mataharinya mau tenggelam ke sebelah barat, saya akan berlindung di sebelah kiri. Sisanya tak pakai untuk ibadah. Timbangan tinggi kerja, timbangan tinggi bangun rumah, katanya perempuan tersebut. Dan berarti awake dhewe piye, Kak? Ya pakai kerja. Jadi gimana? Jadi ini perumpamaan. Berarti apa? Jadi umur kita, jarak antara zaman kita dengan zamannya Nabi Muhammad ini 1400 tahun. Itu kalau umat zaman dulu itu bisa umurnya satu orang.
Itu bisa umurnya satu orang. Lah kita dari satu generasi ke generasi yang lain untuk mengisi masa 1400 tahun tersebut. Berarti maksudnya apa? Kita ini di ujung, masa kita yang kita anggap 60 panjang umur, 80 panjang umur, 90 panjang umur. Kalau dibandingkan sama umat terdahulu, mek koyok melbu dari satu pintu, keluar dari pintu yang lainnya. Kayak katanya Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, kamu merasakan umurmu ini, masamu untuk ibadah, dakwah dan lain sebagainya, ini kayak seperti apa? Seperti masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lainnya. Katanya Nabi Nuh yang umurnya nyampe 1000 tahun. Lelek awake dhewe. Makanya kita ini akhir zaman tapi ndak koyok akhir zaman. Kerosone koyok sik suwi kiamate. Sik suwi sik adoh banget. Sempet adewe ngopi-ngopi sik sempet. Hahaha ora apa-apa. Sempet awake dhewe. Padahal kalau ditanya umat-umat terdahulu itu seperti dan Allah sang pengendali waktu. Allah yang maha mengendalikan sesuatu, mengendalikan waktu. Istilahnya masa akan terasa lama bagi siapapun yang Allah Ta'ala pengenkan dia terasa lama, dan akan terasa sedikit bagi siapapun yang Allah Ta'ala ingin jadikan masa itu sedikit. Di dalam hadis itu Nabi Muhammad menceritakan nanti Dajjal itu nyebarkan fitnah di atas muka bumi ini durasinya cuma 40 hari. Tapi al-yaum kasana, satu hari ada yang rasanya seperti setahun, satu hari kedua rasanya seperti sebulan, satu hari ketiga rasanya seperti seminggu. Para sahabat nanya, ya Rasul, kalau sehari kita terasa seperti setahun, ayakfina, apa kita cukup untuk sholat dalam setahun itu cuma 5 kali, tak apa cukup ya Rasul? Katanya Nabi Muhammad, tak cukup. Iqdaru udrah. Jadi kita harus menakarnya sendiri, seperti halnya kebiasaan. Jadi matahari cuman terbit sekali dan terbenam sekali, tapi itu durasinya 1 tahun. Nanti ada masa di zaman ketika Dajjal itu keluar, akan ada hari yang semacam itu. Jadi kita umat Islam kalau mau sholat, apa cukup setahun mek sholat ping 5? Nggak. Katanya Nabi, kalian harus menakarnya sendiri. Antara subuh sama duhur itu sekitar sekian waktu, sekitar sekian masa sholat duhur. Antara duhur sama asar sekian waktu, harus habis itu sholat asar, terus seperti itu. Dan terserah Allah. Istilahnya salah satu fitnahnya Dajjal di dalam menfitnah umat manusia ini, salah satunya iso ngulur waktu. Bisa ngulur waktu, bisa manjangkan ataupun memendekkan waktu. Makanya sampai di madhabnya Imam Malik itu doa tahiyat akhir, Allahumma inna nas'aluka min adabil qabr wa min adabin nar wa min fitnatil mahyi wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu di madhabnya Imam Malik hukumnya wajib. Kenapa? Karena kita walaupun misalkan sudah mati sekalipun, belum tentu bisa terhindar dari fitnahnya Dajjal. Dari fitnahnya Dajjal. Dan fitnahnya Dajjal ini fitnah yang paling besar, yang paling mengerikan. Wa tarakna ba'dahum yawma idin yamuju fi ba'd wa nufikha fis sur. Wa nufikha fis sur fajama'nahum jam'a. Dan nanti kalau selesai semuanya, keluar Imam Mahdi, setelah itu keluar Dajjal, setelah itu keluar Nabiullah Isa, setelah itu keluar Ya'juj wa Ma'juj, setelah itu keluar yang namanya rih, kayak angin yang akan keluar menghembus ke seluruh penjuru bumi. Setiap kali masuk ke tempat ke hidungnya orang muslim itu akan mati. Jadi golei orang-orang Islam, ya semua orang yang punya iman di dalam hatinya akan menghirup bau dari angin tersebut. Setelah itu akan dibinasakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu nanti terbitnya matahari dari sebelah barat. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Kalau sudah terbit matahari di sebelah barat, berarti sudah habis masa pertaubatan. Tidak ada lagi kesempatan untuk orang bertaubat. Tapi yang disisakan sama Allah Ta'ala syirarun nas,
paling jelek-jeleknya manusia. Kafir, ibnu kafir, ibnu kafir. Orang kafir, anaknya orang kafir, anaknya orang kafir. Hatta nggak sampai dikatakan di zaman itu, di zaman terjadinya kiamat yang benar-benar bumi ini tergoncang, nggak ada lagi orang, nggak ada lagi manusia yang mampu keluar dari lisannya itu lafaz Allah. Nggak ada lagi orang yang nyebut nama Allah. Al-Quran dihapuskan, ulama dihabiskan, para penghafal Al-Quran habis, anak cucunya Nabi habis, entek kabeh, sing api-api entek kabeh. Terjadi yang namanya kiamat. Wa nufikha fis-sur fajama'nahum jam'a. Ketika malaikat Israfil diperintah oleh Allah Ta'ala untuk niupkan sangkakala, tiupan yang pertama semuanya mati. Tiupan, bahkan malaikat Jibril mati, malaikat Israel mati, bahkan Israfil pun juga dimatikan sama Allah Ta'ala. Baru setelah itu wa nufikha fis-sur ditiupkan lagi sangkakala yang kedua. Ini yang dimaksud di sini wa nufikha fis-sur fajama'nahum jam'a, itu sangkakala yang kedua. Karena di sangkakala tersebut jadi terompetnya malaikat Israfil itu ada lubang-lubang sebanyak ruh yang pernah diciptakan sama Allah Ta'ala. Setelah itu nanti akan balik ke jasadnya masing-masing. Masuk. Jadi bahkan dikatakan ketika Nabi Muhammad itu lahir, waktu itu juga Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil, saiki. Jadi malaikat Israfil itu sudah ngangkat sangkakalanya, sudah nempelkan ke mulutnya. Begitu Nabi Muhammad itu lahir. Garek kapan? Garek tete tok. Garek tete, siap-siap bisa. Sudah siap-siap dari begitu Nabi Muhammad itu lahir. Lek kepleset, lek ke gak mungkin. Malaikat duduk awake dhewe, sing gampang salah non, sing gampang salah tempo, sing gampang kepitet lah. Nah, malaikat tidak pernah kepleset. Yesus waktunya. Begitu datang waktunya. Dan antara tiupan sangkakala pertama dengan tiupan sangkakala kedua, itu semua dimatikan, bahkan yang ada di alam barzakh. Jadi di alam barzakh ini kan orang hidup sebenarnya. Kita hidup sekarang di dunia, pindah alam, begitu dicabut nyawa kita, pindah alam ke alam barzakh. Di alam barzakh ini kan ada kehidupan. Yang baik diadab, yang salah. Nah, ini manusia untuk malaikat. Jadi yang baik-baik dapat kenikmatan, ada pelayan-pelayannya surga di situ. Yang nggak baik juga diadab. Ada berarti kan ada tukang azab, ada malaikat-malaikat yang menyiksa mereka. Ketika sangkakala pertama ditiupkan, kabeh mati. Sak malaikat-malaikat itu. Jadi kehidupan barzakh pun berhenti. Makanya di dalam surat Yasin itu dikatakan begitu sangkakala kedua ditiupkan, man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adana Ar-Rahman. Ya toh? Jadi orang-orang kafir itu ngomong gini, sopo sing nangekne aku iki? Kenapa? Karena mereka baru beristirahat sebentar dari azab yang bertubi-tubi. Sebelumnya mereka itu disiksa. Sekarang begitu ditiupkan sangkakala pertama, bagian penyiksa ini juga dimatikan sama Allah Ta'ala. Derehat sedilut. Man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang bangunkan kami dari tidur sebentar kami? Katanya malaikat, hadza ma wa'adar rahman. Ini yang dijanjikan sama Allah Ta'ala. Tiupan satu ada, tiupan kedua juga ada. Fajama'nahum jam'a. Ketika itu Allah Ta'ala akan mengumpulkan semua manusia di tempat yang kita kenal dengan nama padang mahsyar. Mungkin selamat kabeh, mungkin mati dalam keadaan yang baik, mungkin dikasih kesempatan untuk berbekal dengan yang baik-baik, mungkin dijaga dari setiap perkara yang buruk-buruk, mungkin dikasih sama Allah Ta'ala langkah baik, cara pandang baik, cara dengar baik,
cara ngitung baik, cara ngelangkah baik. Bukan cuma kita, tapi anak cucu kita, orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita pengen bersama mereka di dunia dan juga di akhirat. Orang-orang yang setelah penerus kita pun semoga menjadi penerus-penerus yang mampu menghidupkan keadaan dunia ini dengan setiap kebaikan-kebaikan. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillah.